Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Bensa ya? Iya Pak. Silakan dulu Mas Bensa. Gimana Mas Bensa tadi? Sebelum kesini, apakah jalannya macet atau enggak? Lumayan sih Pak, tadi di jalan itu panas banget. Oh, panas ya? Iya. Memang cuaca di Surabaya ini hari ini sedang panas-panasnya ya Mas Bensa ya? Iya Pak. Di jalan itu ngedot kulit saya Pak. Ngedok. Ngedok. Saking panasnya ya Mas Bensa? Saking panasnya Pak. Tadi habis dari mana? Apa? Habis dari mana? Tadi habis dari mana? Habis dari bengkel sih Pak. Cuma ngecek ngecek kata mobil masuk apa enggak. Terus berhubung sudah bisa semua, akhirnya free-nya sekarang, akhirnya saya kesini. Mas Bensa habis dari bengkel? Iya. Oh, kerja di bengkel Mas? Iya, bisa di bengkel. Berarti sehari-hari kegiatannya kerja di bengkel? Iya, keseharian saya itu kuliah sambil kerja. Oh, kuliah sambil kerja. Bagi waktunya itu bisa nggak? Ya, ya itu lah. Pinter-pinteran buat bagi waktu. Biar ada ketinggalan juga sama tugas kuliah. Kuliahnya pagi apa malam? Kebetulan kuliahnya itu pagi, Mas. Oh, kuliahnya pagi. Berarti Iya. kerjanya malam ya? Kerjanya itu siang. Oh, kerjanya siang. Ya, Oh, selesai pulang kuliah itu langsung kerja. oh, berarti habis pulang kuliah itu langsung ke bengkel? Iya, kerja. iya. Bagus Mas Bensa ya. Mas depannya mudah-mudahan cerah ya Mas Bensa. Amin. Iya, harapan kedepannya sih gitu. Ini saya doakan semoga Mas Bensa lancar usahanya, Amin. kerja nanti ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Aman. Terus untuk hobinya Mas Bensa sendiri? Untuk hobi saat ini saya suka itu sih Pak. Kalau ini semisal saya free gitu nggak ada kerjaan lain atau nggak ada tugas, itu saya biasanya mancing. Oh, mancing. Mancing di mana Mas Bensa? Ya nggak tentu Pak, tergantung teman-teman itu. Kalau ngajaknya ke kali ya ke kali, kalau ngajaknya ke tambang ya tambang, kalau ke kolam ya ke kolam. Berarti Mas Bensa ini dari kecil suka mancing. Apa? Dari kecil suka mancing sampai sekarang. Iya sih, dari kecil kan hobi mancing, dari lahir langsung mancing. Oh, dari lahir langsung mancing. Iya. Boleh. Tadi kan kuliah Mas Bensa. Iya. Semester berapa Mas Bensa? Sekarang semester 5. Semester 5. Iya. Udah mau lulus ya berarti ya? Ya, Lulus ya? lumayan lah Pak. Ya semoga aja bisa lulus tepat waktu. Amin. Semoga nanti ya cepat atau lambat nanti semoga Mas Bensa cepat lulusnya ya. Iya Pak, amin amin. Terus kuliahnya jurusan apa kalau boleh tahu? Saya ambil itu Pak, bimbingan konseling. Oh, BK. Iya. Susah nggak? Kalau dibilang susah sih ya namanya belajar pada ada kan tiba-tiba langsung bisa itu namanya juga proses ya dijalani aja Pak. Jadi selama sampai semester 5 ini Mas Bensa merasa ngejalanin buat tugas-tugas bimbingan konseling ini menyenangkan ya, kayak Iya, dijalani enjoy aja, ya. enjoy gitu Pak. Kalau terlalu dipikirin ya malah jadi beban. Iya. Mas Bensa datang ke sini bukan hanya sekedar cerita doang kan menurut saya. Iya Pak. Mau sesi konseling juga. Iya. Jadi sebelum Mas Bensa sama saya memulai konseling hari ini, saya ingatkan kepada Mas Bensa kalau saya di sini hanya memfasilitatorin masalahnya Mas Bensa yang mau diceritakan. Iya. Masalah itu selesai itu tergantung dirinya Mas Bensa sendiri, bisa atau enggaknya. Paham Mas Bensa? Paham Pak. Paham ya? Untuk waktunya saya hanya punya 30 kurang lebihnya. Apakah Mas Bensa bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Bersedia ya? Iya. Oke. Kalau gitu biar nggak memperpanjang waktu, silakan Mas Bensa bercerita. Jadi gini Pak, saya itu ingin
menghilangkan kebiasaan saya kayak seperti saya melihat apa ya binatang itu apa ya kayak muncul rasa takut gitu. iya saya takut di salah satu binatang. Oh, kalau boleh tahu binatang apa ya Mas? Cicak Mas. Oh, cicak Ya, ya. saya itu paling apa ya paling takut paling geli sama cicak. Kalau boleh tahu sejak berapa lama itu takutnya? Saya juga kurang tahu ya bahasa takutnya itu dari kapan karena ketika saya melihat cicak itu tiba-tiba refleks kayak menjauh gitu Mas. Takutnya apa ya Mas? Cicaknya itu lompat ke saya gitu. Oh, jadi Iya. Mas Bensa itu sebelum terjadi cicaknya lompat ke Mas Bensa udah membayangin yang hal-hal yang negatif kalau waduh ini ada cicak nih, cicaknya nanti tiba-tiba ke saya gitu. Iya, soalnya dulu itu pernah waktu saya tidur itu tiba-tiba saya kebangun ya. Ya. Itu kok ada yang merambat di apa di belakang. Terus saya pegang Pak. Ya jadi pada saya pegang ternyata cicak. Kayak saya Pak. Jadi kayak gimana ya? Saya pegangnya saya itu kayak gede banget gitu. Karena kulitnya itu Pak. Ya, Kulitnya kan kayak lembek-lembek. iya gitu. Berarti Mas Bensa punya trauma sama cicak itu berarti ya? Iya Pak. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Orang terdekat kayak keluarga atau sahabat atau teman itu tahu nggak kalau Mas Bensa ini takut sama cicak? Tahu sih Pak. Ya, pertama teman orang tua itu tahu semua. Tahu. Iya. Terus responnya orang tua? Ya paling responnya orang tua cuma dibilangin karena orang cicak aja takut ya begitu. Berarti orang tua nganggap kayak remeh gitu ya? Iya, biasa aja gitu. Itu ayah sama ibu kayak gitu? Iya. Kalau dari teman-teman sih ya sama sih Pak, sebenarnya kurang lebih seperti itu. Gitu. Terus kalau boleh tahu waktu Mas Bensa tadi sempat cerita kalau pernah masukin badannya sama cicak, Ya, itu responnya gimana? itu respon saya. Iya, apa? Ya ini Pak, apa ya? Namanya orang lain saja. Langsung apa sih? Gemeter enggak? Ya loncat Pak. Oh, loncat. Loncat sebetulnya ya. Oh, sampai teriak. Iya. Itu di mana ya? Di rumah apa? Itu waktu sama teman-teman waktu kumpul kan. Nah itu aku tidur Pak. Kebetulan kumpulnya itu di rumah teman saya. Ya itu waktu saya tidur, terus kok ada yang terlambat ke badan saya itu Pak. Akhirnya saya langsung berdiri, refleks, loncat sama teriak tadi Pak. Akhirnya cecak yang saya pegang kita. Pak, aku lempar moncot tadi. Apanya yang enggak? Badannya. Oh, badannya. Gitu. Itu yang membuat sampai sekarang Mas Bensa itu takut gitu sama Iya. Kadang gitu Kak, sebelum tidur saya lihat ke atas dulu. Oh. Ada cicak apa enggak? Karena ya itu tadi Pak, takut Keulang lagi gitu. Terus Mas Bensa pernah nggak kayak nyoba gitu buat ngatasi masalahnya Mas Bensa ini sendiri? Belum pernah sih Pak, Belum pernah. sama sekali. Berarti selama sempat kejadian itu sampai sekarang belum pernah nyoba. Belum pernah mencoba. Terus kan tadi sempat cerita kalau responnya teman-temannya Mas Bensa itu kayak nganggap remeh Mas Bensa itu cuma sekedar cicak, kenapa harus takut gitu kan? Iya. Nah itu teman-temannya Mas Bensa pernah nggak kayak nyoba menggoda Mas Bensa kayak misal ambil cicak terus didatengin gitu ke Mas Bensa pernah nggak? Oh pernah sih Pak kalau gitu. Tapi ya itu tadi waktu pas teman saya melempar cicak, langsung tak di tempat. Oh cicaknya? Aduh di tempat. Aku lempar itu Pak. Apa kemarin itu ya? Kayak batu gitu. Langsung Mas Bensa mati Kayak kayak ya refleks. Berarti responnya teman-temannya Mas Bensa agak kurang baik ya? Iya Pak. Terus untuk tujuan kedepannya ini Mas Bensa mau apa? Ya kalau misal ada
biasa aja gitu, nggak kayak menghindar terus apa ya lari kayak gitu lah. Ya. Kalau misal saya nih kalau nunjukin cicak gambar cicak itu Mas Bensa ketakutan nggak? Kalau cuma gambar sih mungkin ya itu Pak. Kayak geli gitu Pak. Oh geli. Iya, takut bayangin yang geli-geli gitu. Oh. Dan soalnya dari bentukannya itu Pak, kayak gimana gitu. Kalau misal video, saya kasih itu video cicak itu sama tetap masih geli. Iya Pak. Biasa. Berarti ini tujuannya ke depannya itu Mas Bensa pengen kalau sekedar ngeliat cicak asli gitu nggak gemetar gitu ya? Iya Pak. Itu tujuan utama. Tujuan akhirnya ya nggak takut sama sekali. Nggak takut sama sekali sama kita. Berarti nanti mau berani sama cicak. Iya. Nggak takut lagi. Iya. Oke, kalau gitu nanti ini Mas Bensa sekiranya ada waktu lagi nanti saya kasih teknik buat ngatasin masalahnya Mas Bensa ini ya. Iya Pak. Mau nggak kira-kira? Mau. Oke. Tapi nanti ini tekniknya Mas Bensa harus secara bertahap ya. Lagunya. Misal Seperti apa ya? Nah, jadi misal saya kasih waktu seminggu gitu. Nah nanti hari pertama saya kasih metode yang paling rendah dulu gitu. Semisal kayak lihat gambar gitu. Nanti Mas Bensa melihat gambar cicak gitu ya, selama 10 hari. Nanti apa yang Mas Bensa rasain itu ditulis gitu. Nanti kayak besok saya kasih tekniknya. Gitu. Oke Pak. Boleh nggak Mas Bensa? Ya boleh. Boleh ya? Boleh. Oke. Terus kira-kira nih kalau misal hari ini nanti ya muncul cicak gitu tiba-tiba di badannya Mas Bensa, responnya Mas Bensa apa? Langsung lari ya? Langsung lari Pak. Langsung lari. Iya. Terus apa lagi? Ya. Teriak gitu juga? Enggak. Mungkin sih Pak, bisa jadi. Teriak. Iya. Loncat-loncat? Enggak. Kalau di badan saya, kalau jejaknya badan saya pasti loncat kayak supaya nggak gitu Pak, supaya jejaknya itu Pak nempel ya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di hari selanjutnya yang saya buat bahas teknik apa aja yang berguna untuk masalahnya Mas Bensa ini. Bisa nanti sudah Bisa. saya nanti saya WA lagi terkait jadwalnya, terus terkait jam berapa gitu sekiranya Mas Bensa bisa datang ke saya buat bahas teknik atas masalahnya Mas Bensa ini. Gimana? Iya. Oke. Udah Mas Bensa, terima kasih sudah datang ke sini. Semoga hari ini nggak ada cicak ya yang dapat dengan Mas Bensa. Iya. Terima kasih Mas Bensa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Bensa duduk. Ya. Gimana Mas Bensa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Baik, cuma sedikit mungkin karena cuaca ya Pak ya. Agak atur. Oh, sakit sekarang. Iya. Terus tadi habis dari mana? Tadi kebetulan habis kerja gitu Pak. Cuman tadi mungkin agak free, jadi bisa saya tinggal. Duh, Mas Bensa sakit gini nggak apa? Oh, Sakit gini nggak apa kalau saya biasa. Jadi mau sakit mau apapun itu tetap kerja. Pokoknya ada tipes gitu. Kalau gitu Mas Bensa berarti sedia ya kalau mau lanjutin buat sesi konseling lagi. Sedia. Sebelum itu Mas Bensa selain bengkel lagi ada pikiran apa? Ya kayak kemarin ya sama kuliah. Mau kuliah. Tapi tadi kuliahnya free. Tadi kebetulan kosong sih Mas, jadi kerja. Oh kosong. Oke. Kalau gitu sekarang Mas Bensa udah siap buat lanjutin konseling lagi? Sudah siap. Kemarin kan di hari pertama Mas Bensa konseling, Ya. itu kan kita bahas kalau Mas Bensa itu punya masalah ya kan, Ya.
masalah ketakutan sama cicak ya kalau Iya. Oke. Terus Mas Bensa itu cerita kalau dulu waktu kecil itu Mas Bensa pernah kejatuhan cicak di badannya Mas Bensa ya, Iya. yang membuat Mas Bensa sampai sekarang jadi trauma sama cicak. Iya, betul Pak. Oke. Terus kemarin Mas Bensa juga cerita kalau respon dari orang tua Mas Bensa sama temennya Mas Bensa itu kayak nyepelein ya gitu. Iya. Padahal Mas Bensa itu punya rasa takut atas kecoak itu, Iya. cicak itu tadi ya. Oke. Terus kemarin kita udah bahas tujuan yang Mas Bensa mau lakuin buat kedepannya itu apa aja kan ya. Iya. Kalau nggak salah itu kemarin Mas Bensa itu mau perlahan buat hal yang pertama itu melihat cicak itu nggak geli, Iya. nggak takut lagi. Terus yang kedua itu Mas Bensa mau untuk mulai nyoba megang cicaknya pelan-pelan. Iya. Terus yang ketiga itu yang paling tinggi itu Mas Bensa mau nyoba untuk bisa nggak takut lagi sama cicak waktu cicaknya itu udah nempel ke badan ya. Iya. Terus kemarin Mas Bensa juga cerita kalau perilaku yang Mas Bensa timbulkan itu kayak teriak, terus kayak lari, kayak loncat gitu ya. Itu perilaku yang nggak baik buat lingkungan sekitar gitu ya. Iya. Nah itu nanti berarti diubah menjadi perilaku yang rasional, yang baik gitu ya. Iya. Mas Bensa mau lakuin. Iya. Ya, betul Pak. Oke. Kalau gitu hari ini kita bahas ke teknik yang bisa membuat rasa takut Mas Bensa terhadap cicak itu tadi semakin berkurang. Kita pakai teknik desensitasi sistematis. Sebelumnya Mas Bensa pernah tahu nggak apa itu teknik desensitasi sistematis itu? Belum pernah. Belum pernah dengar. Iya. Oke. Sebelum masuk ke tekniknya, saya jelasin dulu ya maksud saya. Jadi teknik desensitasi sistematis ini teknik yang membuat pasien itu semakin rileks dan semakin merasa meredakan masalah yang ditimbulkan dari masa lalu, seperti fobia, terus rasa takut sama hewan, rasa takut sama ketinggian kayak gitu. Nah, teknik ini itu cocok buat Mas Bensa yang mempunyai ketakutan berlebih terhadap cicak itu tadi. Kalau gitu Mas Bensa mau nggak pakai teknik ini? Mau Pak? Mau ya? Iya. Saya ajarin dari bawah dulu, step by step, pelan-pelan. Terus nanti kalau sudah saya ajarin, Mas Bensa bisa praktekkan di rumah ya. Iya. Oke. Sebelum itu Mas Bensa ini saya ada HP ya. Nah di HP ini tuh ada gambar cicak. Ya. Di sini saya akan ngurutin hierarki ketakutnya Mas Bensa itu dari yang terendah sampai yang paling tinggi itu apa aja, gitu ya. Misal cicaknya itu ada di sini di jarak 1 meter gini, ya. Gini aja. Misal nggak ada cicak itu perasaannya Mas Bensa kayak gimana? Biasa aja, seneng biasa aja. Ya, nggak ada cicak. Nggak ada cicak. Ya. Itu berarti paling bawah ya. Paling bawah. Oke. Nah, terus misal cicaknya ada di sini, jaraknya 1 meter lah, segini. Tapi diem aja, tuh. Respon Mas Bensa apa? Biasa aja tetap atau agak sedikit mulai takut atau gimana? Mulai takut sih Pak. Kayak mulai panik gitu. Siap acak-acak buat lari. Oh, walaupun jaraknya masih 1 meter gini. 1 meter ya. Walaupun cicaknya segini, Iya. masih. Oh, berarti paling bawah itu tadi Mas Bensa itu nggak ada cicak ya. Iya. Terus kedua itu jarak 1 meter tadi. Ya. Iya. Oke. Itu Mas Bensa ngerasain kalau mulai udah gelisah, panik itu siap-siap mau lari. Iya. Oke. Terus kita coba geser cicaknya itu di dinding ya. Gini. Nah itu Mas Bensa gimana? Ya takut Pak. Takut. Takut. Tapi belum lari. Belum. Belum takut. Belum. Oke. Terus coba kalau misal
cicaknya mulai tiba-tiba itu cicaknya jalan pelan-pelan ke arah Mas Bensa kayak gini. Nah, apa yang Mas Bensa lakuin, respon tubuhnya? Semakin panik Pak. Semakin panik, Iya. tapi tetap diam aja atau Ya diam aja. diam? Iya. Ada gelisah gitu enggak? Ada gelisah, terus semakin tekan Pak. deg-degan Ya. tangannya basah nggak? Keringat, iya. Keringat. Oh, oke. Jadi ini ketiga ya, kasta ketiga ya. Tadi yang paling bawah itu nggak ada cicaknya. Terus yang kedua itu cicaknya jarak 1 meter itu Mas Bensa udah mulai Takut. dekat takut ya, ancang-ancang lari gitu ya. Terus semakin dekat gini jalan itu udah mulai Kayak Keringetan. hati berdebar, kenceng gitu ya, keringetan, iya. keringetan gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba ini cicaknya ke badannya Mas Bensa gini, Ya. apa rasanya? Ya mungkin saya coba aja sih Pak. Loncat-loncat, Loncat. teriak-teriak. Ya teriak. Iya. Berarti yang paling tinggi itu waktu cicaknya udah nempel ke badannya Mas Bensa ya? Iya, betul. Oke. Terus misal nih cicaknya di dinding paling atas terus jatuh, itu sama kayak yang tadi? Iya. Sama, langsung teriak-teriak langsung Saya langsung loncat. Berarti yang bawah itu nggak ada cicak, Mas Bensa ngerasain perasaan yang biasa aja, santai gitu ya. Terus yang yang kedua itu mulai ada rasa Takut. gitu, deg-degan waktu cicaknya itu jaraknya walaupun 1 meter gitu ya. Terus yang ketiga itu cicaknya tiba-tiba perlahan ke Perlahan, gitu. iya. Terus Mas Mulai Bensa berkeringat. mulai keringetan, terus deg-degan, mulai gelisah mulai Iya. kenceng gitu. Terus yang terakhir itu Mas Bensa waktu cicaknya nempel ke badannya Mas Bensa, Iya. Mas Bensa tiba-tiba loncat gitu ya. Iya. Oke. Terus kalau gitu kita coba tahap pertama, Mas Bensa coba tutup matanya. Tutup mata. Kita mulai relaksasi terlebih dahulu ya Mas Bensa ya. Iya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, coba Mas Bensa membayangkan Mas Bensa itu lagi di rumah, ya, di rumah suasananya sejuk, adem. Terus Mas Bensa lagi scroll TikTok atau lagi chat pacarnya mungkin di rumah ya. Bayangin kalau itu adalah hari yang paling enjoy yang Mas Bensa nikmati pada saat itu. Kemudian Mas Bensa tiba-tiba waktu main HP, waktu mau ngambil minum, tiba-tiba lihat cicak dari jarak 1 meter. Nah, itu perasaan Mas Bensa apa yang Mas rasakan? Utarakan coba. Mas Bensa bayangin kalau waktu mau ngambil minum ternyata di depannya Mas Bensa ada cicak, tapi masih jauh cicaknya, masih 1 meter, dan itu posisinya lagi diam. Nah, coba Mas Bensa ngomong apa yang Mas Bensa rasain. Kayak maju pelan-pelan sih Pak. Maju pelan-pelan pelan-pelan. gitu. Berarti jalan pelan-pelan ke buat ngambil minum gitu ya, terus waspada kalau misal tiba-tiba cicaknya jalan gitu ya. Oke, Mas Bensa bisa angkat tangan misal kalau udah nggak kuat lagi ya. Sekarang yang kedua, bayangin Mas Bensa udah ambil minum nih, bayangin, terus mau masuk kamar. Nah, tiba-tiba cicaknya itu mulai jalan ikuti Mas Bensa. Apa yang Mas Bensa rasain? Mulai mati berdebar ya Pak. Berdebar, jantung berdebar, keringat dingin enggak? Iya. Mulai keringat dingin walaupun cicaknya masih jalannya pelan-pelan. Oke. Terus Mas Bensa apa
lagi menuju ke kamarnya Mas Bensa. Oke, sebelum masuk ke tahap yang ketiga, coba Mas Bensa tarik nafas lagi, relaksasi, nafas, buang, ulangi lagi, nafas, buang, kita ulangi lagi, tarik nafas, buang. Oke, itu Mas Bensa masuk kamar, terus minumnya Mas Bensa. Oke, jangan buka mata dulu. Sekarang cicaknya itu ada di tembok ya Mas Bensa. Mas Bensa lihat ke atas dan cicaknya di tembok. Perasaan apa yang Mas Bensa timbulkan? Aku sih Takut, oke. dan Apakah apa jantung berdebar, oke. Terus tangan keringetan. tangan keringetan, oke. Apakah udah mulai mau beranjak dari kasur? Iya, Udah mulai mau beranjak, oke. Tarik nafas dulu. Misalnya ini nggak kuat ya, Mas Bensa bisa angkat tangan. Kalau Mas Bensa udah ini selesai, bisa angkat tangan. Kita relaksasi dulu lagi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Relax aja, oke. Bayangin tiba-tiba Mas Bensa waktu scroll TikTok, habis selesai minum terus scroll TikTok, tiba-tiba cicaknya jalan ke tembok pelan-pelan, terus bayangin kalau jatuh ke badannya Mas Bensa. Oke, Mas Bensa apa? Takut ya? Langsung apa Mas Bensa? Lari? Langsung badannya mulai gerakin gitu? Iya. Oke, Mas Bensa lari kemana? Keluar rumah atau Ya, lari pokoknya menjauh ya? Menjauh lari. dari siap lagi. Oke, hembuskan lagi nafasnya, tarik relaksasi lagi, buang, bernafas, buang, tarik nafas lagi, buang. Oke, Mas Bensa bisa buka matanya. Oke. ntar saya bikin lagi Cicak. Nah, saya tunjukin lagi foto cicak. Tadi kan udah Mas Bensa bayangin ya, kalau cicaknya itu udah kepadanya Mas Bensa. Nah, selain Mas Bensa ngerasa takut, ngerasa gelisah, ngerasa geli, terus perilaku yang muncul itu lari, lompat, terus teriak. Ada rasa lain nggak yang Mas Bensa ingin ungkapkan? nggak ada. Enggak ada. Berarti cuma itu. Nangis, marah itu enggak. Oke. Jadi ada 3 perilaku yang Mas Bensa tunjukkan itu kayak lompat-lompat, terus lari, sama teriak. Iya. Oke. Sekarang kita mulai ke tahap lagi, mulai ulang lagi. Misal Mas Bensa jaraknya segini, ya, cicaknya jaraknya segini, dan Mas Bensa itu sambil Mas Bensa lihat ini cicaknya, Mas Bensa coba relaksasi diri sendiri ya mulai sekarang. Dan nafas, hembuskan lagi. Bayangin cicaknya ini tetap duduk di sini aja, tetap segini aja. Relax lagi, bayangin lagi, tarik nafas, hembuskan. Perasaan apa yang muncul Mas Bensa? Apakah masih sama tetap deg-degan, siap-siap ancang-ancang gitu, atau lebih rileks sekarang? Lebih rileks ya, karena Mas Bensa bisa bayangin kalau cicaknya tuh nggak bakal kemana-mana ya, tetap ya. Oke. Terus saya akan ngarahin pelan-pelan cicaknya ke Mas Bensa. Mas Bensa tarik nafas lagi, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan. Oke. Apakah perasaannya masih sama kayak yang tadi yang mau beranjak dari kasur terus mau lari?
apakah masih sama apa mulai muncul mungkin nggak ragu lagi, muncul lebih mulai meningkat, kayak mungkin semakin mendekat yang kayak tadi yang lari Pak ya, ini kayak lebih merinding ya, kayak cuma merinding aja. oh cuma merinding aja. Oke, tarik nafas lagi, relaksasi lagi Mas Benza. Oke, sekarang kijaknya mulai cepet nih. Nah, apa yang Mas Benza rasain? Merinding sih. Merinding Iya. Oh, berarti masih sama ya kayak Iya, dia. merinding. Tadi masih merinding terus pengen kabur jauh dari kijaknya ya. Iya. Oke. Kalau gitu kita akan lanjut proses untuk tahap yang ketiga. Nah, Mas bisa kita tutup mata lagi. Oke. Bayangin kijaknya ini Mas Benza tiba-tiba lari jalan cepat ke Mas Benza. Dan Mas Benza tarik nafas, tenangin diri dulu, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Oke, udah. Apa yang Mas Benza rasakan waktu bijaknya tiba-tiba lari ke Mas Benza? Takut ya. Takut, masih takut ya? Iya, Oke, sekarang coba buka matanya. Oke, berarti waktu yang tadi waktu kijaknya diam di sini itu Mas Benza udah kayak ngerasa lega, nggak takut lagi buat apa takut sama cicak yang jalannya masih jauh ya. Tapi kalau cijaknya mulai jalan pelan-pelan ke Mas Benza terus lari gitu, tetap masih takut ya? Iya, sebenarnya nggak separah yang awal. Oke. Kalau gitu saya mau ambil buku bentar ya Mas Benza ya. Iya. Saya akan buatkan tugas rumah untuk Mas Benza agar rasa takut atas kecoak ini, atas cicak ini semakin reda ya. Mas Benza nanti bisa tulis sini. Mas Benza bisa tulis dari yang terendah apa yang membuat Mas Benza takut. Misalnya kayak tadi jarak 1 meter cicak itu nggak membuat Mas Benza itu nggak takut. Terus tahap ketiga itu Mas Benza ada di posisi apa cicaknya ya. Terus yang kedua sampai yang paling tinggi ini yang rasa takutnya Mas Benza. Misal kayak tadi Mas Benza cerita kalau cicaknya udah mulai ke badan gitu ya. Nah itu Mas Benza dapat ya. Iya. Oke. Terus Mas Benza juga bisa nanti saya buatin tahapan dari yang mulai melihat cicak dari jarak 1 meter ya, itu Mas Benza tulis perasaan apa yang Mas Benza rasain selama seminggu ya Mas Benza ya. Jadi misal kalau ada cicak itu Mas Benza lihat aja yang Mas rasain apa sambil relaksasi dulu ya. Kalau Mas Benza rasain masih takut, terus saja masih takut gitu. Kalau Mas Benza rasain udah mulai nggak takut, terus juga ya. Iya. Oke. Sesi konseling ini udah selesai Mas Benza. Ini tugas buat Mas Benza. Minta tolong ditulis setiap harinya selama seminggu. Setelah seminggu Mas Benza bawa catatan ini lagi. Kita evaluasi hasil Mas Benza ini. Apakah rasa takutnya sudah mereda atau makin meningkat? Ya Mas Benza ya. Baik Pak. Jadi kalau gitu kita nanti adakan lagi minggu depan. Saya akan cek Mas Benza terkait jadwalnya dan jamnya ya Mas Benza ya. Iya. Terima kasih Mas Benza sudah nyempetin waktu untuk sesi konseling yang kedua hari ini. Semoga minggu depannya Mas Benza bisa menyelesaikan atau menurunkan rasa takut
tidak itu tadi. Oke. Ini saya tahu ya. Ya, Oke. Makasih ya Pak ya. ya sama-sama Mas bisa terjadi.